Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyan Alam Tarmizi Hasibuan, Prodi Ilmu Politik Fakultas FISIP. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi Romawi, Eropa kuno gitu. Konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris atau Anglo-Saxon. Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari resistance, karena istilah negara hukum digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik juga gitu. Nah, hubungan antara yang diperintah atau disebut governance dan yang memerintah governor dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut seperti kerajaan gitu kan. Pada norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum gitu. Nah, konsep dari negara hukum masyarakat bahwa setiap tindakan dan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kapasitas hukum gitu, dilakukan secara setara tanpa ada gap ataupun hukum yang memihak atau istilahnya dengan kebal hukum gitu, baik dia karena memiliki power atau kekuasaan. Di mata hukum semua sama rata. Nah, tujuan suatu perkara itu adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran yang ada. Tujuan suatu dan maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum juga. Nah, mengenai unsur dari negara hukum itu salah satunya hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia gitu. Maka tidak ada yang namanya toleransi untuk yang melanggar hak asasi manusia tanpa terkecuali gitu. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak seperti hak prerogatif gitu kan. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Nah, ini sudah jelas bahwa peradilan administrasi itu dibangun untuk mengenai perselisihan antara pemerintah atau pemerintah dengan rakyatnya gitu. Nah, ciri-ciri dari negara hukum itu memiliki kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku gitu, yang sudah ditetapkan bersama gitu. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Nah, terus menuntut menuntut pembagian kekuasaan. Ya, sebuah negara hukum kan memiliki ada bagian-bagian kekuasaannya, seperti ya hukum yang dijatuhi hukum ataupun yang memberikan hukum sanksi gitu. Tata cara menjalankan kehidupan juga di negara hukum hampir seluruh negara sih, seperti ya Indonesia itu menjalankan sangat berpedoman pada asas hukum juga. Maka daripada itu, dalam kekuasaan pemerintah, hukum berada di posisi paling atas. Sebab Indonesia adalah negara hukum, dan itu tercantum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan. Hukum untuk mencapai tujuannya kehidupan bernegara. Menurut John Nathan dalam bukunya di Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahnya dengan berdasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab itu ya, untuk menetapkan dan mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar gitu. Nah, hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa hukum atau negara yang memproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil, setara bagi seluruh bagian negara juga gitu. Mulai dari rakyatnya hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Nah, ya, negara hukum kan sangat identik dengan kesenjangan sosial, stratifikasi sosial, yang membuat kadang hukum itu tidak berpihak kepada yang dijatuhi hukum gitu. Ya, seperti yang telah kita ketahui juga bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang tersemat pada Indonesia, bukan sekedar sebutan gitu. Ya, walaupun dari sejarah bahwa kita lihat negara Indonesia itu negara kerajaan, namun juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Undang-Undang 1 ayat 3 tadi. Ada delegasi? Ada? Nah, dengan adanya pasal tersebut semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia yang wajib untuk menaati aturan yang berlaku.
Nah, konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan